difficult. Help me help. Oke ya teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan aku Bayu Prasetya di channel YouTubeku. Nah, kali ini aku bakal mengupas jurusan psikologi bareng temanku, ada Fitri Rahma. Mungkin bisa kenalan nih, Fit. Halo, perkenalkan nama aku Fitri Rahma Basyamin, bisa dipanggil Fitri dari Psikologi 2016. Jadi dari psikologi UNS. Oh ya, aku mau tanya-tanya nih. Jadi bahasan kita santai-santai aja, kita Oke, nanya-nanya. Oh ya, psikologi UNS itu masuknya rumpun apa? Rumpun Saintek Saintek ya, masuknya di fakultas apa? di Fakultas Kedokteran. Nah ya, jadi psikologi UNS itu masuknya kedokteran. Beda sama univ-univ lain yang biasanya ada fakultas psikologi sendiri. Terus kalau peluang masuknya susah nggak sih psikologi? Kalau psikologi itu termasuk peluangnya susah sih, soalnya Banyak peminat banyak ya? banget peminatnya. Jadi kita itu bisa saingan 1 banding berapa ya? Bisa 20, bisa 40 malah. Nah itu, jadi emang susah psikologinya UNS. Pastinya masih B, tapi tahun ini liburan ini kita baru ada kayak akreditasi ya? Akreditasi mau A, baru teman-teman mau mengusahakan. Oh ya nih, kamu itu lewat jalur masuk apa kalau boleh tahu? Oh ya, kalau aku sendiri masuknya jalur SNMPTN gitu. Nah dulu aku anak IPS tapi masuk kemarin dapet Psikologi, psikologi. Jadi ini Fitri itu SMA-nya jurusan IPS. Tapi kemarin aku mencoba untuk masuk jalur SNMPTN dan alhamdulillahnya keterima, walaupun yang basicnya adalah Saintek di Psikologi UNS tapi keterima gitu. ya. Jadi Fitri ini SMA-nya IPS, terus lolos SNMPTN jurusan psikologi yang rumpunnya itu Saintek gitu. Jadi di UNS itu bisa lintas ya? Iya, bener banget. Bisa lintas jurusan. Jadi teman-teman yang nggak menutup kemungkinan buat teman-teman yang jurusan IPS pengen ambil psikologi UNS itu bisa banget. Iya, entah kamu mau IPA atau IPS, jadi SNMN dicoba aja. Nah, kalau perkuliahan sendiri di psikologi itu gimana sih? Oh, kalau di psikologi sendiri alhamdulillah santai sih, dan itu benar-benar kita belajar tentang manusia dan kayak tentang ekspresinya, tentang teori kepribadiannya, teori perkembangannya. Jadi banyak banget dan itu menurutku sangat menarik banget. Oh iya, kalau dosen-dosen gimana di psikologi UNS? Wah, kalau dosen-dosen di psikologi UNS ya karena anak-anak dosennya sendiri kan udah paham tentang ekspresi kita, terus pokoknya hal-hal yang seperti itu. Kadang ada beberapa dosen yang emang asik, terus emang ada beberapa dosen yang kurang, ya biasalah ya kalau semisal setiap di fakultas entah itu di jurusan ataupun di fakultas sendiri pasti ada yang enak dan enggak enak sih, tergantung juga. Ada yang suka penelitian juga, banyak lah macam-macam. Terus kalau sebenarnya yang dipelajari itu inti dari psikologi itu apa sih? Oh ya, kalau semisal belajar di psikologi itu adalah, jadi psikologi itu kan tentang ilmu jiwa. Jadi sebenarnya kita nggak bisa membaca pikiran orang lain, tapi kita bisa memperhatikan, memahami gerak-geriknya, posturnya, terus bagaimana cara kamu menatap orang lain, bagaimana kamu menjawab pertanyaan, itu tuh bisa dibaca. Tapi biasanya kan kalau orang awam itu mengartikan bahwa psikologi itu bisa membaca pikiran, tetapi enggak, kita bisa membaca gerak Dari tubuh. jadi kayak dari mimik, terus dari ekspresi dia, Iya, gerak itu tubuhnya. bisa. Jadi bukan pikirannya ya, itu paranormal kali Iya. ya. Jadi itu ya. Terus kalau biaya kuliahnya sendiri di psikologi UNS itu gimana sih? Oh, kalau biaya sendiri kemarin enggak semahal anak-anak kedokteran sih. Oh ya, pakai UKT nggak? Pakai UKT. Kemarin temanku paling rendah itu dapat 3 juta kayaknya. 3 juta gitu. Tapi ada juga yang dapat, kalau yang SM sih, kalau SM itu termasuk tinggi, ada yang dapat 10 kemarin juga dapat. Jadi kalau jalur SNM sama SBM itu katanya memang masih tergantung keadaan ekonomi, tapi kalau SM itu udah dipatok gitu. Jadi udah ditentuin dari universitas itu tahun kemarin 2018, cuma baru 1 tahun. Tahun ini 2019 juga kita kurang tahu ya, Fit. Iya. Terus kalau
banyak nggak sih teman-teman kamu yang dapat beasiswa gitu? Oh, kalau dari teman-teman aku banyak sih yang dapat beasiswa. Biasanya itu kalau di psikologi itu banyak banget yang dapat PPA itu. Terus juga ada yang dapat apa sih kayak Bakti Nusa itu ada yang dapat juga. Terus banyak. Kalau bidik misi? Kalau bidik misi juga ada. Ada. Kalau oh ya, kamu kan FK nih, berarti kalau di pendidikan dokter ada nggak sih, bisa nggak sih buat bidik misi? Ada yang bisa kok. Ada ya, berarti bidik misi di UNS itu emang terbuka buat semua jurusan Iya. ya. Bahkan di jurusan pendidikan dokter pun itu bisa bidik misi gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan. Terus kalau UNS sendiri menurut kamu gimana sih suasana di UNS gitu? Kalau suasana di UNS itu aku paling suka di UNS itu apa ya, pohon-pohonnya itu banyak banget, rindang. Terus apalagi kalau musim semi ya. Iya, musim gugur. Musim gugur rasanya. Musim semi. Iya, musim gugur. Itu tuh bagus banget ini apa pemandangannya. Jadi di UNS itu ada namanya musim gugur angsana, itu ketika Iya. bulan Oktober, November. Iya. Oktober, November, Desember lah kurang lebih itu. Jadi karena di UNS pohon-pohonnya Banyak rindang, kok. banyak pohon angsana itu ada bunga-bunganya gitu dan Dan banyak yang bunga-bunganya kan yang kayak kuning ya, jadi Hmm. cerah dan kayak ya ceria gitu. ya ibaratnya kayak Jepang gitu deh. Iya. Wah. Terus kalau makanan sama biaya hidup lah di Solo itu gimana sih? Kalau makanan dan biaya hidup di Solo dibandingkan yang lain itu murah banget. Kamu bisa makan 5.000 itu udah nasi sayur, gorengan sama es teh, dan kalau semisal mau enak 10.000 itu udah dapat enak banget, udah dapat ayam itu sih. Dan biaya hidup untuk di Solo sangat murah banget dibandingkan yang lainnya. Iya, dibanding kota-kota yang lain itu emang masih murah gitu ya, Fit. Terus matkul favorit ada nggak sih? Kalau sebenarnya matkul favorit itu tergantung sama anak-anakannya sih. Kalau kamu sendiri? Kalau dari aku sendiri itu apa ya? Aku paling suka sama ini klinis. Itu tentang apa? Psikiatri, tentang bener-bener apa ya, mempelajari kalau semisal kelainan-kelainan sih, lebih ke kelainan-kelainan. Kalau semisal dia terkena schizofren, tanda-tandanya seperti ini gitu. Terus cara penanganannya gimana gitu, itu asik banget. Tapi emang kita harus punya namanya panduannya. Jadi ketika ada orang sakit, nah kita harus melihat panduannya itu. Dan itu banyak banget yang harus dihafal, tapi asik. Oh ya, terus satu angkatan berapa? Satu angkatan itu beda-beda sih per angkatan, tapi angkatanku sendiri sekitar 90-an, hampir 100. Karena kemarin tuh lebih dari 100, tapi di tahun kedua pindah ke jurusan lain gitu sih. Oh, pas pertama kali masuk itu berapa? Mas pertama Sekitar kali berapa? 120-an kayaknya. Oh, 120-an, berarti kuotanya sekitar 100-an ya kurang Iya. lebih ya di Sebenarnya psikologi kayaknya UNS. dulu tuh kuotanya 135-an, tapi ya itu Ada sih. yang nggak diambil kali ya? Ada yang nggak diambil sih kayaknya. Gitu Terus sih. ada tips nggak sih, tips dan trik lah buat masuk psikologi UNS gitu? Oh, kalau tipsnya ya mungkin sebenarnya sama sih sama yang lain, kayak ya kita harus rajin belajar, latihan soalnya, karena ketika kita banyak latihan soal otomatis kita bakal mudah mengenali soal-soal yang ini. Seenggaknya rutin sih setiap harinya, jadi enggak ngoyo pas mau hari H SBM, tapi lebih ke rutin, karena biasanya rutin itu lebih apa ya, lebih lancar lah ya, lebih ingat karena lebih teratur. Oh ya, buat prospek ke depan gitu psikologi itu apa aja sih? Oh ya, kalau semisal prospek untuk psikologi itu banyak banget. Nah, sebenarnya kalau semisal S1 sendiri kamu udah bisa masuk ke organisasi jadi HRD. Tapi biasanya juga bisa ke di rumah sakit psikolog. Nah, itu biasa. Psikiater juga ya? Enggak, kalau psikiater. Kalau psikiater itu lebih ke pendidikan kedokteran tapi spesialis gitu. Oh, jadi bukan psikolog. Bukan psikolog. Nah, kalau psikolog itu kita hanya menyarankan, kita mendiagnosis penyakitnya seperti ini. Nah, yang berhak untuk memberikan obat itu adalah dokter. Dokternya gitu ya.
gitu. Terus juga kamu bisa di lembaga-lembaga sosial gitu, dan banyak banget lah ranah kerjanya, dan kayaknya mungkin kamu bisa masuk mana aja lah. Oh ya, terus kalau di psikologi UNS itu ada semacam kayak pembidangan atau penjurusan nggak sih? Itu di semester berapa? Kalau itu tuh di semester 5. 5. Semester 5. Ada apa aja, Fit? Ada klinis, ada pio, terus sama sosial, terus sama ya udah itu sih. Tiga ya, ada 3 pembidangan gitu. Terus kamu udah ngambil pembidangan apa nih? Kalau karena aku tertarik sama ini ya, orang-orang yang notabene sakit kejiwaan, jadi aku ambilnya yang klinis. Itu tentang apa aja kalau boleh tahu? Tentang klinis itu kayak yang orang-orang yang semisal biasanya kalau orang awam itu menyebutnya orang gila ya, tapi kalau dalam bahasa psikologi sendiri itu namanya schizofren. Jadi kita tahu sebabnya seperti apa, terus cara penanganannya seperti apa, lebih ke orang-orang yang gangguan jiwa sih gitu. Terus nih, cita-cita kamu apa sih setelah lulus nanti? Oh ya. Lebih ke profesi ya? Oh ya, siap. Kalau cita-cita dari aku sendiri, jadi ini, karena aku basicnya psikologi, jadi aku pengen jadi psikolog klinis gitu. Nanti kerjanya di rumah sakit gitu sih. Nah, jadi itu perbincangan singkat kita. Jadi kalau ada pertanyaan bisa chat Fitri di DM Instagram. Terus nih, buat closing nih, mau ngucapin apa, kata-kata apa gitu buat teman-teman yang nonton? Ya, kalau dari aku sendiri nggak usah panjang kali lebar. Yang penting buat kamu pejuang PTN semangat ya. Terus tidak menutup kemungkinan bahwa setiap orang itu bisa masuk ke PTN yang ingin dia capai, pengen dia masukin. Jadi semangat untuk belajar, rajin belajar, dirutinin aja latihan soalnya. Terus terakhir jangan lupa berdoa. Semangat. Jadi semangat itu aja dari kami, dari saya Bayu Prasetya. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih, sampai ketemu di vlog selanjutnya. Dadah.